semuanya, kali ini kita akan membahas materi mengenai rumus-rumus integral. Nah, untuk rumus-rumus integral, nanti pada pertemuan hari ini kita akan berlatih ya melalui latihan-latihan soal yang ada kaitannya dengan rumus integral. Baik, rumus integral itu sebenarnya hanya ada dua ya. Yang pertama itu adalah ini ya, integral k dx sama dengan kx plus c, di mana K itu merupakan elemen bilangan real. Baik, saya ingatkan kembali bahwa dalam menuliskan integral ya, itu harus satu set ya. Jadi tanda integral di sini itu harus satu set dengan dx, oke? Jadi ketika kamu menuliskan simbol integral itu harus satu set dengan dx-nya. Nah, K di sini kita tahu dia merupakan elemen real, berarti di sini berapapun angkanya, contohnya nih, misalkan kalau saya punya integral setengah dx, maka diintegralkan menjadi setengah x. Jangan lupa ketika kamu sudah integralkan harus plus c. Kenapa plus c? Karena plus c ini dia memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda ya dalam integral itu. Jadi berapapun bilangannya, berapapun elemen bilangan realnya itu kalau diintegralkan ya, kalau itu hanya berupa sebuah bilangan, hanya ditambahkan nilai x-nya. Nah, untuk rumus yang kedua di sini kalian bisa lihat. Jadi kalau kita punya integral kx pangkat n ya. Jadi kalau yang pertama ini hanya berupa bilangan real, yang kedua ini ada variabelnya. Dan variabel x-nya ini berpangkat n. Jadi kalau kamu ditanyakan berapa sih integralnya, tinggal rumusnya K itu asalnya dari sini. Kemudian kamu bagi dengan N plus 1. Nah, N plus 1 ini dari mana sih? N plus 1 ini dari ini nih. Dari pangkat N, kamu tambahkan dengan 1. Kemudian variabel X-nya itu juga pangkatnya bertambah 1. Ya. Jadi N plus 1 ini juga untuk membagi K dan pangkat dari X-nya. Nah, untuk selanjutnya, bentuk rumus yang lain ya. Jadi sebenarnya untuk rumus yang C ini, itu merupakan rumus yang B juga ya. Itu merupakan bagian dari rumus C juga. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kalian lihat di rumus C ini hanya ada variabelnya saja ya. Jadi tidak tampak nilai K-nya. Tapi sebenarnya ini ada nilai K-nya. Berapa sih nilai K-nya? Ini nilai K-nya adalah 1 ya. Jadi kalau 1 kamu kalikan dengan X pangkat N, itu kan hasilnya tetap X pangkat N. Makanya di sini tampilannya itu hanya X pangkat N. Tapi aslinya rumus C ini juga merupakan bagian dari rumus B ya. Jadi seperti dengan rumus B, yaitu K dibagi dengan N plus 1, ini juga ya, karena K-nya itu 1, berarti 1 dibagi dengan N plus 1 dari ini ya. Kemudian pangkat dari X-nya itu juga bertambah 1 N plus 1. Jangan lupa plus C-nya juga setelah diintegralkan. Kemudian yang D, seperti yang saya katakan tadi, bahwa rumus C dan rumus D itu merupakan bagian dari rumus B. Baik, kalian lihat untuk rumus yang D, kalau rumus yang B ini K-nya itu langsung dibagi dengan N plus 1, kalau di rumus yang D ini, K-nya itu dikeluarkan terlebih dahulu berada di depan integral. Ya. Jadi K-nya, jadi berapapun bilangan K itu diletakkan di depan dulu, kemudian baru diintegralkan dengan X pangkat N dx. Baru setelah itu tinggal K dikalikan dengan X pangkat N-nya ini kita integralkan, maka menjadi 1/n plus 1 dikalikan X pangkat N plus 1 plus C. Nah, rumus C dan rumus D itu merupakan bagian rumus B ya. Akan tetapi ini hanya penulisan lain saja dari bentuk B. Kalau kalian mau menggunakan bentuk B atau bentuk D, itu terserah kalian ya. Yang jelas silakan kalian gunakan yang paling mudah menurut kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau membedakan ya, kapan saya harus menggunakan rumus B dan kapan saya harus menggunakan rumus D, di sini saya akan kasih contohnya ya.
Jadi sebenarnya mau rumus B atau rumus D itu terserah kalian mau menggunakannya yang mana, ya. Akan tetapi saya akan berikan cara yang lebih tepat, ya, biar kapan saya menggunakan rumus B dan rumus D. Untuk rumus B, misalkan saja di sini saya mempunyai contoh, saya punya integral 3x pangkat 2 dx. Jadi kalau kalian mau integralkan, kalian lihat di sini rumusnya. K-nya itu adalah 3, berarti 3 dibagi dengan n plus 1, ya. N plus 1 itu dari pangkat dari n ini. Berarti di sini n-nya 2. 2 ditambah 1 itu adalah 3, ya. Kemudian x pangkat 2, ya, pangkatnya ini kita tambahkan 1, berarti menjadi seperti ini. Nah, kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 plus c. Gitu ya. Kemudian untuk rumus yang ke D, misalkan saja saya punya contoh integral 3/7, gitu ya. Kemudian x pangkat 5 dx. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di rumus yang B itu nilai K-nya adalah bilangan bulat. Sedangkan di rumus yang D itu K-nya adalah bilangan pecahan, ya. Saya menggunakan rumus yang D itu kenapa? Biar nanti penulisannya lebih mudah dibandingkan ketika kalian menggunakan rumus yang B. Jadi ini kalau kita integralkan, tinggal kamu tulis menjadi K-nya itu kita keluarkan terlebih dahulu. K-nya kan 3/7, berarti menjadi 3/7 integral x pangkat 5 dx. Begini ya. Kemudian kamu integralkan menjadi 3/7, K-nya tetap dikalikan dengan, ya, ini pangkat integral dari xn ini harus kamu integralkan. Berarti integral x pangkat 5 ini silahkan kamu integralkan, maka menjadi, ya, menjadi ini 1/1 per n plus 1. N-nya adalah 5, berarti 5 tambah 1, 6. Kemudian x, n plus 1, pangkatnya juga bertambah 1, ya, berarti menjadi 6. Jangan lupa plus c. Nah, ini tinggal kamu sederhanakan saja. 6 dibagi 3 adalah 2, maka hasilnya adalah 1/14 x pangkat 6 plus c, gitu ya. Ini adalah hasil akhirnya. Sebenarnya untuk rumus D ini bisa juga kamu langsung gunakan rumus B. Akan tetapi nanti tampilannya akan menjadi seperti ini nih. Silakan kalian lihat ya, ini akan saya coba apabila menggunakan rumus yang B. Integral 3/7 x pangkat 5 dx. Nah, kalau diintegralkan maka menjadi, kalau kita pakai rumus yang B ya, K dibagi n plus 1, maka menjadi gini, 3/7. K-nya kan 3/7. Masih kita bagi, nah, kita bagi dengan n plus 1. Nah, n plus 1-nya adalah ini ya, 5. Berarti 5 tambah 1 itu adalah 6. Kemudian x pangkat n plus 1, 6. Nah, sebenarnya caranya lebih simpel yang B ya. Kemudian setelah itu baru tinggal kamu operasikan. Akan tetapi kalau kamu menggunakan rumus B, kerap kali itu pasti salah. Salah di mana? Salah di bagian ini nih. Makanya lebih baik menggunakan yang D. Kalau menggunakan yang D itu kekeliruannya itu bisa lebih minimalis ya. Jadi di sini 3/7 kamu bagi dengan 6. Sama saja 3/7 dikali dengan 1/6 gitu ya. 3/7 kalau pembagian berubah menjadi perkalian ya, ini kan dibagi 6/1, maka berubah menjadi 1/6 ya. Nah, sama kan dengan rumus yang D, berarti hasilnya juga sama-sama 1/14 x pangkat 6 plus c. Gitu ya. Jadi mau menggunakan rumus yang B atau rumus yang B, semua saya berikan ke kalian semua ya. Yang jelas mau pakai rumus apapun, silahkan gunakan rumus yang paling kalian anggap itu yang paling mudah. Baik, kita akan masuk ke dalam latihannya. Misalkan saja di sini saya mempunyai integral setengah dx, oke, integral setengah dx. Maka hasilnya ini adalah k ya, jadi hanya k dx. Berarti rumusnya sesuai dengan yang ini ya. Maka tinggal kita tambahkan nilai x menjadi setengah x plus c ya. Untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, kalau misalkan saya punya integral 2x pangkat 3 dx. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan bilangannya itu bulat, maka kamu bisa langsung gunakan rumus ini ya.
Berarti langsung saja menjadi 2, K-nya itu kan 2. Dibagi dengan N plus 1, N-nya 3. Maka menjadi 2/4 X pangkat 4. Gitu ya. Di sini saya tuliskan ya. Kamu bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Berarti karena K-nya itu adalah bilangan bulat. Maka menjadi 2/4 ya. X pangkat 4 plus C. Sebenarnya cukup mudah ya menggunakan rumus yang B tadi. Berarti menjadi setengah X pangkat 4 plus C. Ya. Atau kalau kalian mau menggunakan K-nya itu dikeluarkan dulu, itu juga boleh. Kalau dikeluarkan dulu berarti menjadi seperti ini nih. 2-nya dikeluarkan, berarti menjadi 2 integral X pangkat 3. Nah, baru nanti 2-nya kamu kalikan dengan integral X pangkat 3. Nah, integral X pangkat 3 itu adalah 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, tinggal kamu kalikan saja, maka menjadi setengah X pangkat 4 plus C. Ya, tapi lebih recommended gunakan rumus yang B saja ya, karena lebih cepat. Karena ini kan K-nya itu berupa bilangan bulat. Ya. Tapi kalau K-nya berupa pecahan, amannya gunakan rumus yang C. Nah, kalau ini nih, kalau bentuknya pecahan seperti ini. Kalau bentuknya pecahan seperti ini, baru silahkan gunakan rumus yang D. Tinggal 3/2-nya dikeluarkan. Jadi untuk meminimalis kesalahan kamu ya. Karena kan tadi hasilnya pecahan dibagi dengan bilangan. Takutnya nanti kalau misalkan pecahan dibagi pecahan, nah itu nanti kekeliruannya bisa bertambah ya. Oke, di sini 3/2-nya saya keluarkan dulu, kemudian baru integral sisanya ini. Ya. Nah, 3/2 kita tulis, kemudian X pangkat 4 diintegralkan ya. X pangkat 4 diintegralkan tinggal 1/5 ya. 5 dari mana? 5 dari 4 tambah 1. Ini adalah N-nya. Ya. Ini adalah K-nya. Ya. Berarti N tambah 1, rumusnya kan begitu, 5. X, N tambah 1, 4 tambah 1, 5. Ya. Ini atas kali atas, bawah kali bawah. Maka menjadi 3/10 X pangkat 5. Lanjut. Nah, ini masih pecahan lagi. Nah, kalau pecahan lagi berarti tinggal 8/3-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, berarti tinggal mengintegralkan X pangkat 3. X pangkat 3 diintegralkan menjadi 1 per N plus 1, 3 tambah 1, 4 ya. Nah, 1/4 kali X pangkat 4 gitu ya. Jadi pangkatnya bertambah 1. Nah, tinggal disederhanakan ya. Ini 2 berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Maka menjadi 2/3 X pangkat 4 plus C. Contoh yang lain, misalkan saja di sini saya punya 3X pangkat 5, kita bagi dengan X pangkat 7. Nah, hati-hati di sini. Kalau misalkan kalian memiliki variabel yang lebih dari 1 ya. Di atas atau bagian pembilang ini ada variabel, di bagian penyebut atau bagian bawahnya itu juga ada variabel. Ya, ini variabelnya juga sejenis, maka harus kamu sederhanakan dulu. Nah, cara menyederhanakannya adalah dengan X pangkat 7 ini kamu bawa ke atas ya. Jadi X pangkat 7 dinaikkan ke atas. Kalau dinaikkan ke atas berarti menjadi pangkat negatif ya. Maka menjadi 5 min 7 ya, karena X pangkat 7 naik ke atas jadi X pangkat negatif 7. Begitu ya. Berarti 3X pangkat 5 dikali X pangkat min 7. Gitu ya. Nah, kalau sudah itu tinggal kamu tambahkan nih, karena ini perkalian variabel dengan suku yang sejenis, tinggal 5 tambah min 7 atau 5 kurangkan 7 ya. Tapi tambahnya tidak saya tulis. Nah, maka menjadi integral 3X pangkat min 2 dx. Kalau sudah, 3-nya kamu keluarkan ya. Nah, menjadi kayak gini. Nah, sekarang tinggal mengintegralkan bagian X pangkat negatif 2. Maka berubah menjadi 3 dibagi dengan X pangkat min 2 diintegralkan menjadi 1 per min 2 tambah 1 adalah negatif 1. X-nya juga menjadi min 1 gitu ya. Maka plus C. Nah, hasil akhirnya berarti menjadi negatif 3. Kenapa jadi 1/X ya? Jadi hasil akhir itu tidak boleh dalam pangkat negatif ya. Kalau tadi dinaikkan ke atas jadi positif, jadi negatif, berarti kalau mau diturunkan ke bawah lagi itu harus menjadi positif ya. Nah, jadi pangkatnya adalah berupa pangkat positif. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, nomor 5 ini sekaligus menjadi penutup dari pertemuan kita pada hari ini.
Nah, untuk mengetahui atau untuk lebih berlatih lagi mengenai materi integral, silakan kalian tonton video saya yang berikutnya. Saya akhiri, terima kasih.